Analisa ini digunakan untuk kegiatan akademik UAS mata kuliah Manajemen Investasi Vokasi Universitas Indonesia. Hai, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan dari masing-masing sentral. Bank Sentral Asia didirikan di Indonesia tanggal 10 Agustus 1955 dan mulai beroperasi sejak tanggal 12 Oktober 1956. Penawaran umum Bank Sentral Asia dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei tahun 2000. Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Saham Bank Mandiri dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli tahun 2003. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Desember 1895. Saham Bank BRI dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 November tahun 2003. Selanjutnya adalah mengenai analisa fundamental yang berisi yang pertama yaitu analisa makro, yang kedua adalah analisa perusahaan, yang ketiga adalah analisa sektoral, dan yang terakhir adalah valuation setiap saham. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi di sektor ekonomi yang tinggi yang mulai diperlihatkan di dunia internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan memiliki sejumlah karakteristik, sehingga menempatkan negara Indonesia dalam posisi yang baik untuk peningkatan dan perkembangan sektor ekonomi yang pesat. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,05%. Produk domestik bruto pada kuartal kedua tercatat sebesar 2,375 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 2,603 triliun. Berdasarkan data kumulatif, pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan nilai pertumbuhan 5,06%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan menjadi sebesar 4,7% diakibatkan karena adanya COVID-19. Dampak return di Indonesia kurang lebih 200% sehingga potensi di Indonesia adalah investasi jangka panjang sesuai karakteristik pasarnya. Pengaruh pandemi corona terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari aktivitas transaksi bursa efek yang menurun akibat adanya pandemi wabah COVID-19. Dunia perbankan saat ini menjadi penopang perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Hal ini terbukti adanya Peraturan OJK Nomor 11. Peraturan OJK Nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional memberikan pengaruh baik terhadap dunia perbankan. Aturan ini akan memberikan pengamanan kepada perbankan agar NPL dapat dijaga dengan baik di tengah kondisi sekarang. Saham sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Berdasarkan data praktis stock screening menunjukkan bahwa saham yang memiliki tingkat potensi tertinggi untuk berinvestasi adalah saham Mandiri dengan tingkat scoring 4,20. Selanjutnya, pilihan yang kedua adalah saham Bank BCA dengan tingkat scoring sebesar 1,80. Yang terakhir, berdasarkan data praktis stock screening adalah saham Bank BRI dengan tingkat scoring sebesar 1,60. Valuasi menggunakan model Dividend Discount Model atau DDM, yaitu metode hubungan PE, rasio, dan CAPM yang dikembangkan oleh Damodaran untuk melakukan valuasi saham. Berdasarkan valuasi Bank BCA menunjukkan bahwa saham Bank BCA memiliki tingkat resiko dan tingkat pengembalian yang tinggi karena nilai beta di atas 1. Pada valuasi Bank Mandiri menunjukkan bahwa saham Bank Mandiri adalah saham yang memiliki tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang tinggi karena nilai beta di atas 1. Valuasi pada Bank BRI menunjukkan bahwa saham BRI adalah saham yang memiliki tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang tinggi karena memiliki nilai beta di atas 1. Selanjutnya adalah mengenai analisa teknikal, rekomendasi saham, dan bukti trading dari setiap saham yang telah dilakukan. Analisa teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan terus berubah mengikuti perubahan. Dari data tersebut menunjukkan resisten line di angka 28.299 dan support line di angka 25.608.
Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila melakukan pembelian saham, maka angka maksimal adalah 25608 dan penjualan angka maksimal adalah 28299. Dengan itu, maka tingkat gain atau keuntungan yang akan didapatkan adalah 1,11%. Angka tersebut sudah termasuk tinggi karena tingkat keuntungan di atas 1%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa resisten line menunjukkan angka 5031 dan support line di angka 4160. Hal tersebut menunjukkan apabila melakukan pembelian saham, maka angka maksimal adalah 4160 dan apabila melakukan penjualan, angka maksimal adalah 5031. Dengan demikian, tingkat gain atau keuntungan yang akan didapatkan adalah 1,21%. Angka tersebut termasuk tinggi karena tingkat keuntungan di atas 1%. Data menunjukkan bahwa resisten line sebesar 3104 dan support line di angka 2587. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila melakukan pembelian saham, maka angka maksimal adalah di angka 2587 dan melakukan penjualan angka maksimal yaitu angka 3104. Dengan itu, maka tingkat gain atau keuntungan yang akan didapatkan sebesar 1,19%. Angka tersebut sudah termasuk tinggi karena keuntungan di atas 1%. Dari rekomendasi saham tersebut menunjukkan bahwa saham BBCA dan BMRI adalah overvalued, yang artinya bahwa kedua saham tersebut memiliki harga yang mahal. Sedangkan untuk rekomendasi saham BBRI adalah undervalued, yang artinya bahwa harga saham BBRI adalah murah. Dari rekomendasi saham BBCA dan BMRI berhak untuk dijual karena harga yang tinggi dan untuk BRI dapat dibeli karena harga yang rendah. Pada awal proses, saya melakukan alokasi dana ketiga saham tersebut dan pada tanggal 26 Maret 2020 saya membeli saham sesuai dengan alokasi dana. Dari pembelian tersebut menunjukkan bahwa portofolio setiap saham berbeda-beda. Hal itu ditunjukkan pada BBCA dan BMRI yang tetap dan BBRI mengalami penurunan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni tahun 2020 menunjukkan portofolio yang berbeda. Ketiga saham tersebut mengalami peningkatan harga yang bisa dibilang signifikan. Ini ditunjukkan pada saham BMRI memiliki gain sebesar 2.916.000, BBRI memiliki gain 4.293.000, dan yang terakhir adalah saham BBCA dengan gain sebesar 10.725.000. Saham di sektor keuangan masih menjadi pilihan utama para investor karena tingkat penurunan dan fluktuasi harga saham di pasar modal cenderung baik. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, ditambah dengan adanya peraturan OJK mengenai restrukturisasi bagi para peminjam kredit perbankan. Apalagi saham BBCA, BMRI, dan BRI memiliki sisi fundamental perusahaan yang baik. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.